Awas salah pilih Type-C, karena Type-C itu punya banyak jenis. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kalian sering temui sehari-hari, yang mungkin kalian sepenuhnya belum paham. Tahukah kamu, meskipun bentuknya sama, ada beberapa jenis Type-C dengan kemampuan yang berbeda. Apa itu USB Type-C? Type-C adalah konektor universal yang mulai populer sejak 2015. Bentuknya simetris, jadi nggak perlu khawatir kalian salah pasang. Tapi jangan salah, meski fisiknya sama, kemampuan Type-C bisa beda tergantung versi dan spesifikasinya. Yang pertama ada USB 2.0, spesifikasi USB yang menggunakan konektor Type-C, tetapi dengan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps. Kabel ini juga mendukung pengisian daya, tetapi yang pada umumnya hanya 15 watt. Selanjutnya ada USB 3.2 Gen 1. Versi dasar USB-C ini punya kecepatan transfer data hingga 5 Gbps, cocok untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya lagi ada USB 3.2 Gen 2. Nah, kalau yang ini kecepatannya 2 kali lipat, hingga 10 Gbps. Kalau yang ini USB 3.2 Gen 2x2. Ini versi updateannya. Bisa tembus hingga 20 Gbps. Cocok buat gamers atau kreator konten yang butuh transfer data super cepat. USB 4 mempunyai data transfer hingga 40 Gbps. Bisa mencapai resolusi hingga 8K. Bahkan support power delivery hingga 240 watt. Ada juga Type-C yang punya logo Thunderbolt. Thunderbolt 3 dan 4 ini punya kecepatan hingga 40 Gbps. Bisa untuk transfer data yang sangat cepat, monitor 8K, atau bahkan nyolok GPU eksternal. Support juga hingga power delivery 100 watt, jadi multifungsi banget kabelnya. Type-C juga ada beda soal daya. Ada yang cuma 15 watt untuk charger, ada juga yang versi power delivery hingga 240 watt. Nah, dari tadi kita bahas PD. Sebenarnya PD itu apa sih? PD itu adalah power delivery. Power delivery merupakan teknologi pengisian daya yang memungkinkan perangkat mengirimkan daya lebih tinggi melalui sambungan USB, sehingga mempercepat proses pengisian daya. Tips memilih kabel USB Type-C. Yang pertama itu cek emboss di produk. Dan jangan lupa cek di deskripsi produk. Ini USB 3, USB 4, atau kabel Thunderbolt. Yang kedua, kalau mau buat monitor atau video, pastikan support DisplayPort Alt-Mode. Dan terakhir, jangan asal beli kabel murah. Kabel USB Type-C nggak berkualitas bisa merusak perangkat kamu. Nah, jadi gimana? Masih bingung bedain kabel Type-C? Kalau masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa cek deskripsi untuk rekomendasi produk terbaik.